istri yang tak dianggap. Bab 26. Andreas tiba di lokasi kejadian. Pria tampan itu melihat banyak mobil polisi berada di sana. Garis polisi lain melingkar area tempat kejadian. Hujan deras mengguyur daerah tersebut tak membuat Andreas patah arang. Pria tampan itu tak peduli sekujur tubuhnya basah karena air hujan. Hanya ada nama Aluna di dalam hatinya. Dia merasa sangat khawatir dan takut bersamaan. Bila terjadi sesuatu pada Aluna, Andreas tidak akan memaafkan dirinya. Pria tampan itu menyeret langkahnya panjang-panjang. Jantungnya berdegup kencang. Berbagai doa ia panjatkan dalam hati untuk mantan istrinya itu. Andreas menemui polisi yang berada di lokasi tersebut dan segera menanyakan bagaimana keadaan istrinya. Mohon maaf Tuan, sampai sekarang istri Anda belum bisa ditemukan. Mobil yang ia tumpangi meledak karena jatuh ke dalam jurang. Polisi tersebut menjelaskan kejadian tersebut secara terperinci. Lutut Andreas seolah tak memiliki tenaga lagi. Pria tampan itu hampir terjatuh, namun polisi terus segera menahan tubuh Andreas. Polisi juga mengatakan perkiraan mereka Aluna telah mati, karena kerusakan pada mobilnya amatlah parah. Terlebih lagi mobil Aluna ditemukan 4 jam setelah kejadian. Hujan deras turun membasahi bumi, membuat polisi tak dapat menemukan jejak apapun, karena semua bukti telah diguyur oleh hujan. Tidak mungkin, Aluna pasti masih hidup. Pria tampan itu menjatuhkan air matanya. Dia menangisi Aluna. Andreas tak terima bila Aluna pergi meninggalkannya. Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku sayang. Aku salah karena tidak percaya padamu. Kembalilah padaku. Hukum aku sesukamu. Tapi jangan meninggalkan aku. Andreas menangis ingin ikut terjun ke dalam jurang. Namun para polisi langsung menenangkan Andreas. Menyesal. Itulah yang Andreas rasakan saat ini. Wanita yang ia cintai kini telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Kembalilah. Aku mohon kembalilah. Aku janji akan memperbaiki segalanya. Aku janji sayang. Kalau kamu kembali, aku akan membawamu pergi dari rumahku. Kita akan tinggal bersama seperti yang kamu inginkan. Sayang, aku janji. Kembalilah sayang. Andreas teringat seminggu sebelum mereka bercerai. Aluna mengajak dirinya pindah rumah, namun Andreas menolaknya. Flashback. Sayang, kita pindah rumah saja ya. Aku ingin kita tinggal berdua saja. Aluna memeluk erat tubuh polos Andreas. Mereka baru saja melakukan ritual panas. Aluna mendusel di ketika Andreas, membuat pria tampan itu menghela napas berat. Dia yang kala itu sudah merasa hambar dengan hubungannya bersama Aluna pun, tak sedikit pun merasa nyaman dengan tingkah manja Aluna. Bahkan ritual panas itu terjadi karena Aluna meminta nafkah batin pada Andreas. Mau tak mau pria tampan itu memberikan hak istrinya. Meski Aluna yang lebih dominan bergerak di atas karena Andreas terlalu malas melayani Aluna. Pikirannya melayang memikirkan perubahan Kinara yang semakin cantik. Istilah kata, rumput tetangga lebih hijau. Namun Andreas selalu lupa bahwa rumput sendiri bisa lebih hijau bila dia sering merawatnya. Saat bersama Kinara, dia memikirkan Aluna setiap waktu. Dan saat bersama Aluna, Andreas memikirkan tentang Kinara. Andai Aluna tahu bahwa Andreas tak pernah tulus memberikan nafkah batin setelah menikah dengannya, pastilah Aluna amat terluka. Tidak bisa. Aku ingin tinggal di sini saja bersama Mama dan Papa. Balas Andreas datar seraya memejamkan matanya. Tapi kita butuh ruang privasi, sayang. Apalagi kalau nanti kita sudah punya anak. Akan lebih nyaman kalau kita tinggal terpisah dari orang tua. Ujar Aluna mendongak menatap wajah tampan Andreas. Sekali tidak, tetap tidak, Al. Kalau memang mau pindah, nanti saja saat kamu benar-benar hamil anakku. Sekarang tidurlah, sudah malam. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Andreas berkata tegas lalu menarik lengannya yang menjadi bantal kepala Aluna. Pria itu membalikkan tubuhnya memunggungi Aluna. Sekali lagi, Aluna hanya bisa menelan kekecewaannya pada Andreas. Tidak ada alasan lain Aluna bertahan dengan Andreas, kecuali cinta. Aku menyesal, sayang. Kembalilah padaku. Akan aku turuti apapun permintaanmu. Andreas luruh ke tanah. Pria tampan itu menangis penuh sesal. Air matanya tak tampak,
karena air hujan menutupinya. Namun semua orang yang berada di sana tahu bahwa Andreas sedang tidak baik-baik saja. Kabar tentang kematian Aluna menyebar luas. Masyarakat tak merasa iba. Mereka malah mencela dengan mengatakan itu adalah azab untuk Aluna karena telah berbuat jahat semasa hidupnya. Sandra yang mendengar berita kematian putri sematawayangnya pun amat terluka. Wanita itu merasa hidupnya hancur. Putri kesayangannya telah pergi meninggalkan dirinya. Sandra yang tak bisa berpikir sehat pun mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadinya menggunakan paku karatan. Susah payah Sandra melakukannya saat para tahanan lainnya terlelap. Sipir penjara terkejut di pagi hari dikala menemukan mayat Sandra yang sudah kaku dengan darah yang mengalir dari tangannya. Bram yang mendengar kabar tentang kematian Sandra dan Aluna pun merasa iba. Namun segera ditepisnya dikala teringat perbuatan jahat ibu dan anak itu pada Kinara. Tidak ada acara pemakaman untuk Aluna, karena sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Kinara merasa sedih, karena bagaimanapun Aluna dan Sandra adalah keluarganya. Namun Dirga menghiburnya, membuat Kinara dapat melupakan kesedihannya. Sedangkan Yana dan Amel merasa senang sekaligus sedih. Senang karena Aluna dan Sandra telah mati. Sedih karena Andreas mengurung diri di dalam kamar. Pria tampan itu tak berselera makan apapun. Kepergian Aluna menyisakan kesedihan mendalam baginya. Entah mengapa kenangan indah pada masa pacaran dulu terbayang begitu saja di benaknya, membuat Andreas merasa sangat menyesal. Mengapa kenangan indah itu ia ingat di saat Aluna sudah tidak ada lagi? Mengapa bukan saat Andreas baru saja menikahi Aluna? Apa kamu benar-benar membenciku, sayang? Sampai-sampai kamu pergi meninggalkanku seperti ini. Apa ini maksud dari perkataan kamu tak ingin memberikan kesempatan ketiga untukku? Andreas membelai bingkai foto Aluna yang tertawa lepas bersamanya di masa pacaran dulu. Di tengah-tengah kesedihannya itu, pintu kamar Andreas diketuk. Namun tak sedikit pun Andreas bergeming dari tempatnya. Tuan muda, ada paket dari rumah sakit. Andreas yang mendengarnya pun terpaksa beranjak dari tempat tidur. Pria tampan itu membuka pintu kamarnya. Sorot mata Andreas amatlah dingin. Paket ini sebenarnya untuk Nyonya Muda Aluna. Karena 4 hari sebelum kepergian beliau dari rumah ini, Nyonya Aluna berpesan, kalau ada paket dari rumah sakit tolong ambil. Jelas pelayan itu hati-hati membuat Andreas menautkan alisnya. Bagaimana bisa istri saya mendapatkan paket dari rumah sakit? Tanya Andreas dingin. Saat itu Nyonya mengeluhkan tentang keadaannya yang sering pusing dan mual di jam-jam tertentu. Khususnya saat ini hari. Beliau ke rumah sakit ingin memeriksa keadaannya. Namun karena terlalu buru-buru ingin mengantarkan bekal makan siang untuk Anda. Dek. Andreas kembali merasa sesak di dadanya. Pria tampan itu teringat kembali saat dimana Aluna sering mengantarkan bekal makanan untuknya. Namun Andreas tak menyambut kedatangan Aluna dengan baik. Bahkan pria itu terkesan dingin dan mengusir Aluna secara halus dengan cara mengabaikan Aluna di perusahaannya. Mendengar cerita dari pelayan, Andreas merasa sangat bersalah. Aluna rela meninggalkan rumah sakit tanpa mendengar penjelasan dokter terlebih dahulu, karena ingin mengantarkan bekal tepat waktu untuknya. Maaf, hanya satu kata itu yang dapat Andreas ucapkan. Nyonya Aluna tak sempat mendengar penjelasan dari dokter. Beliau menyuruh dokter tersebut untuk mengirimkan hasil laporan medisnya ke rumah saja. Dan Nyonya Aluna berpesan pada saya untuk menerima paket tersebut dan memberikan pada beliau. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi saya berikan pada Anda. Andreas masuk ke dalam kamarnya. Pria tampan itu duduk di tepi ranjang. Perlahan Andreas membuka amplop putih itu. Hamil. Aluna hamil. Kumam Andreas dengan bibir bergetar menahan tangis. Jantung Andreas seolah ingin lompat dari tubuhnya. Seluruh organ tubuhnya seolah berhenti berfungsi. Tangan Andreas bergetar memegang hasil medis tersebut. Tertera nama Nyonya Aluna Pratama, positif hamil di kertas putih berlogo rumah sakit tersebut. Tanpa sadar, air matanya luruh begitu saja. Tangis Andreas yang dari tadi tertahan pecah. Pria tampan itu menangis penuh sesal
memeluk erat kertas putih itu. Maafkan aku. Maafkan aku. Karena kesalahanku yang tidak becus menjadi suami membuat kamu dan calon anak kita pergi, sayang. Maafkan aku. Andreas luruh ke lantai. Pria tampan itu membenturkan kepalanya ke lantai, meluapkan amarah untuk dirinya sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat. Wanita yang tulus mencintainya kini telah pergi meninggalkannya membawa calon anak mereka. Sayang. Yana masuk ke dalam kamar Andreas lalu berlari menghampiri Andreas yang menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai. Tadinya Yana sedang membaca majalah, namun saat mendengar suara teriakan Andreas, wanita tua itu berlari menuju kamar Andreas. Sayang, please, jangan sakiti diri kamu sendiri. Tak perlu membuang air mata kamu untuk wanita jahat itu. Dia pantas mendapatkannya, karena dosa selama hidupnya sangatlah banyak. Wajar saja bila Tuhan mengambil nyawanya dengan cara tragis seperti itu. Bahkan mayatnya saja tidak diterima di bumi. Buktinya sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Kamu harus bangkit. Wanita tidak hanya satu. Banyak wanita yang... Diam! Jangan menjelekkan istriku di hadapanku, Ma. Berhenti memfitnah Luna. Bentak Andreas dengan suara yang amat tinggi. Untuk pertama kalinya pria tampan itu membentak ibunya. Andreas tak tahan lagi dibodohi oleh sang ibu. Karena ibunya lah dia bercerai dengan Aluna. Karena ibunya lah Andreas menceraikan Aluna dengan kejam. Bahkan pria itu tak memberikan harta gonogini pada Aluna. Dia mengusir Aluna di malam hari tanpa memikirkan konsekuensi yang Aluna terima. Andreas menatap tajam wajah terkejut ibunya. Tatapan terluka, marah dan sedih terlihat jelas dari sorot mata Andreas. Dia menatap Nana Roja wanita yang telah melahirkannya itu. Mungkin bila Yana orang lain, Andreas bersumpah akan membalas perbuatan Yana. Yana yang mendengar suara keras Andreas pun termangu. Wanita parubaya itu tak menyangka Andreas sampai hati membentak dirinya. Seumur hidup dia membesarkan Andreas. Baru kali ini dia melihat putranya menatap benci dan marah dirinya. Hati Yana terasa sesak. Wanita parubaya itu tak tahan dibentak oleh Andreas. Kamu membentak Mama hanya karena anak babu itu. Kamu tega bertindak tidak sopan pada Mamaan. Yana murka karena Andreas membentaknya demi membela Aluna. Mama yang tega sama aku. Mama menghancurkan rumah tanggaku bersama Aluna. Karena Mama aku kehilangan wanita yang tulus mencintaiku. Karena Mama juga aku mengusir Aluna sampai dia celaka dan pergi membawa anakku. Mama yang lebih tega padaku. Mama yang selama ini membodohi aku. Dan bodohnya, aku selalu menurut apa perintah Mama dengan alasan berbakti. Mama menuntut bakti dariku sedangkan Mama sendiri telah jahat padaku. Andreas meninggikan suaranya. Pria tampan itu menyalahkan ibunya atas kepergian Aluna. Keluar dari kamarku sekarang. Tegas Andreas menunjuk pintu kamarnya membuat Yana menjatuhkan air matanya. Wanita tua itu keluar dari kamar Andreas, seraya mengepalkan tangannya erat. Dia semakin membenci Aluna, karena wanita itu telah membuat Andreas berani bersikap tak sopan padanya. Dasar anak babu sialan, mati pun kamu bikin aku susah. Semoga mayatmu tidak pernah ditemukan. Kumami Yana penuh amarah. Terlihat seorang wanita cantik sedang berdiri memegang pagar pembatas balkon kamarnya. Wanita cantik itu menatap lurus ke depan dengan tatapan sendunya. Sepasang tangan melingkar di pinggangnya, membuat wanita itu tersenyum lembut. Dirga mengistirahatkan dagunya di pundak Kinara. Kenapa berdiri di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan kamu, sayang. Pria tampan itu mengecup pipi Kinara lembut, membuat Kinara merasa geli. Karena bulu-bulu halus pada rahang tegas Dirga mengenai wajahnya.
Aku hanya ingin melihat langit malam saja. Kinara mengelus pipi Dirga lembut. Dia menatap wajah tampan suaminya itu dengan tatapan penuh cinta. Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, sayang? Tanya Dirga membalikkan tubuh Kinara, menghadap ke arahnya. Aku hanya mengingat Kak Aluna. Rasanya dia begitu cepat meninggalkan kita. Wanita cantik itu tak menyangka saudara tirinya itu pergi secepat ini. Dirga menghela napas berat. Pria tampan itu merasa kesal karena Kinara masih saja mengingat Aluna, yang jelas-jelas sudah banyak menyakiti istrinya itu. Kenapa kamu masih saja memikirkan dia, sayang? Dia sudah sangat jahat padamu. Dirga bertanya dengan nada kesal, membuat Kinara tersenyum kecil. Wanita itu mengalungkan kedua tangannya di leher Dirga. Dia tidak sepenuhnya jahat padaku, Abi. Dulu waktu masih kecil dia sering menolongku diam-diam saat Mama Sandra menghukumku. Dia yang mengantarkan makanan untukku saat Mama Sandra mengurungku di gudang. Tapi, seiring berjalannya waktu, sifat Kak Alona berubah. Dia menjadi acuh tak acuh padaku. Tapi sejahat apapun Mama Sandra dan Kak Alona, mereka tidak pernah menyakitiku secara fisik. Jelas Kinara panjang lebar. Wanita cantik itu teringat akan masa lalunya. Aluna yang bersikap baik padanya di kala masa kecil, sampai Aluna berubah menjadi jahat. Setiap manusia pasti berubah, sayang. Orang baik bisa menjadi jahat. Begitupun sebaliknya. Hanya saja Aluna meninggal dalam keadaan tidak baik. Doakan saja, supaya dia tenang di alam sana. Fisik Dirga berusaha menenangkan hati Kinara yang gelisah. Mendengar ucapan Dirga, membuat Kinara merasa damai. Wanita cantik itu memeluk erat tubuh Dirga. Sayang, aku ingin. Dirga berbisik di telinga Kinara membuat wajah wanita cantik itu merona malu. Mereka pun kembali melakukan pergumulan panas di atas tempat tidur, meluapkan rasa cinta yang berada dalam hati mereka. Kinara merasa sangat bahagia karena memiliki Dirga yang menerimanya apa adanya. Mereka berdua saling memberikan kehangatan, menciptakan suasana hangat dalam kamar tersebut. Tak berselang lama, tubuh mereka bergetar hebat, diiringi suara lenguhan panjang yang keluar dari bibir keduanya. Terima kasih, sayang. Bisik Dirga membuat Kinara tersenyum kecil. Kamu sangat memuaskan. Aku bangga memiliki istri sepertimu. Kamu adalah wanita pertama yang membuatku merasa takut kehilanganmu. Tetaplah di sampingku sampai ujung hayat, sayang. Aku janji akan memberikan kebahagiaan untukmu. Dirga mengecup seluruh wajah Kinara. Wanita cantik itu merasakan hatinya berbunga-bunga mendengar kata-kata manis yang terucap dari mulut Dirga. Namun gadis cantik itu merasa heran bila dirinya yang pertama membuat Dirga takut kehilangan. Lalu bagaimana dengan istri pertama Dirga? Bersambung.